Bertemu kembali bersama saya Ahmad Ahid Yusuf Saputra dari Prodi PGMI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang akan menjelaskan tentang pentingnya prokes 5M dan vaksinisasi. Yang pertama, mencuci tangan. Yang pertama, hidupkan keran. Setelah kita rasa tangan kita sudah basah, kita menggunakan sabun. Berhubung di sini tidak ada sabun cair, saya menggunakan sabun batang. Gosok-gosok sampai merata. Setelah kita rasa merata, kita bilas kembali menggunakan air bersih yang mengalir dari keran. Setelah kita rasa bersih, matikan kembali keran dan keringkan tangan. Ketiga, yaitu menjaga jarak. Berikut akan saya berikan contoh tentang menjaga jarak. Ini adalah contoh penerapan menjaga jarak yang ada di TPQ dekat rumah saya. Cara menghindari kerumunan yaitu dengan cara berjalan satu-satu. Yang kelima, yaitu mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak diri kita menghabiskan waktu di luar sana, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang sangat mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kementerian Kesehatan, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu diri kita pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan sangat cepat. Yang terakhir yaitu vaksinisasi. Vaksinisasi bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifikasi terhadap sesuatu, yaitu terhadap suatu penyakit. Sehingga jika suatu saat kita terpapar penyakit tersebut, maka hanya akan mengalami gejala yang ringan. Sebaliknya, apabila tidak melakukan vaksinisasi, maka tidak akan memiliki kekebalan tubuh. Dengan pemberian vaksin tersebut, apabila cakupan vaksin tinggi dan merata, maka akan terbentuk suatu kekebalan kelompok. Selain itu, vaksinisasi COVID-19 juga dapat menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial serta ekonomi. Vaksinisasi COVID-19 terus digencang oleh pemerintah. Kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19 saat ini adalah tenaga kesehatan yang memiliki resiko terhadap virus COVID-19. Lansia umur lebih dari 50 tahun dan orang pekerja yang memiliki resiko tinggi tertular virus COVID-19. Kemudian vaksin akan dilanjutkan ke kelompok penerima lainnya, mulai dari masyarakat usia 18 tahun ke atas, berdasarkan rekomendasi terbaru dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam atau PAPDI. Saat ini penyintasan COVID-19 harus segera mendapatkan vaksin COVID-19. Dengan rentang waktu 3 bulan setelah dinyatakan bebas COVID-19, hal tersebut dilakukan untuk mencegah terinfeksi COVID-19 untuk kedua kalinya, tapi dengan varian yang berbeda. Vaksin lebih memiliki banyak manfaat dibandingkan dengan efek samping. Vaksin dapat memberikan antibodi yang lebih tinggi dan memberikan proteksi terhadap virus COVID-19
Perubahan alami yang dialami ibu hamil membuat sistem imun di dalam tubuh juga dapat berubah. Central of Disease Control atau CDC telah menyatakan bahwa ibu hamil dan ibu menyusui boleh melakukan vaksinisasi COVID-19. Untuk menekan potensi terinfeksi COVID-19, meski begitu, tiap kebijakan tetap berbeda-beda di seluruh kota, di penjuru kota Indonesia. Dimanapun berada, alangkah lebih baik untuk berkonsultasi dahulu kepada dokter sehingga kesehatan dan keselamatan kita ikut terjamin. Dalam menanggulangi virus COVID-19, upaya vaksin dilakukan tidak hanya menjadi satu-satunya upaya untuk melindungi masyarakat. Selama belum mencapai kekebalan kelompok, maka pencegahan yang efektif saat ini adalah mematuhi protokol kesehatan, yaitu 5M, atau seperti yang saya jelaskan di awal. Vaksinisasi COVID-19 memiliki banyak manfaat, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk banyak orang. Vaksin COVID-19 aman dan halal. Hal ini disampaikan oleh Komisi Fatwa MUI atau Majelis Ulama Indonesia Pusat bahwa sudah memberikan fatwa bahwa vaksin COVID-19 halal dan suci. Jadi, kita sebagai umat Islam jangan khawatir untuk suntik vaksin COVID-19. Oleh karenanya, meskipun masih banyak beredar isu atau hoax mengenai vaksin yang belum jelas kebenarannya, masyarakat tidak perlu ragu. Masyarakat tidak perlu ragu. Mengapa demikian? Seperti vaksin pada umumnya, COVID-19 berpotensi mengakibatkan efek samping bagi penerimanya. Efek samping, contoh, seperti lengan pegal, riang, mual, dan sebagainya, itu sangatlah hal yang wajar. Hal tersebut pertanda bahwa vaksin sedang bekerja dalam tubuh seseorang untuk melawan virus yang mungkin akan menginfeksi di kemudian hari. Efek samping biasanya berlangsung selama kurang lebih 3 hari dan akan hilang dengan sendirinya. Namun, untuk beberapa kasus vaksin dapat menyebabkan kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. KIPI berbeda dengan efek samping biasa, sehingga perlu penanganan khusus bagi yang mengalaminya. Mungkin sekian dari saya yang dapat saya sampaikan dari penugasan ini. Kurang lebih ada tutur kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.